Halo anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan judul menjelaskan penjelasan tentang tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis pada teks fiksi. Jadi, goal pembelajaran hari ini, kamu diminta untuk menjelaskan penjelasan tentang tuturan, tentang tindakan, dan juga penceritaan penulis dari sebuah teks fiksi yang akan kamu baca. Menjelaskan kembali, menjelaskan ulang, menyampaikan isi dari tuturan, tindakan, dan penceritaan penulis. Sudah siap belajarnya? Oke, kita mulai ya. Pada hari sebelumnya, ada teks fiksi yang sudah kamu baca, yakni tentang Bobby dan juga tentang rasa kecewa yang berharga, tentang Kirana. Kedua teks tersebut adalah contoh teks fiksi yang disajikan secara tertulis. Namun hari ini, kamu akan melihat teks fiksi yang disajikan secara lisan dan visual. Artinya kamu dapat melihat gambarnya dan juga kamu dapat membaca tuturan langsung dari para tokoh. Berikut adalah teksnya. Ini adalah percakapan antara matahari dan bumi. Matahari. Ada yang ingin kutanyakan padamu, wahai bumi. Apakah itu, wahai matahari? Aku menyinarimu sepanjang tahun, wahai bumi. Namun, mengapa tidak seluruh daerahmu menerima panas dan cahayaku secara merata? Baiklah, matahari, aku akan bercerita tentang alasan bagaimana tubuhku tidak menerima cahaya dan panasmu secara merata. Jujur saja, tubuhku agak miring. Aku mengelilingimu sesuai porosku selama 24 jam. Tubuhku miring sebesar 23,5 derajat dari garis ekuatorialku. Kemiringan inilah yang membuat terkadang kutub utaraku lebih condong kepadamu dan sebaliknya. Dengan demikian, apabila kutubku lebih condong ke arahmu, akan menyebabkan siang hari yang lebih panjang. Sementara bagianku yang agak menjauh darimu memiliki malam yang lebih panjang. Jadi, ada bagian tubuhku yang mengalami 4 musim yang berbeda. Daerah itu tidak selalu menerima sinar dan panas darimu. Oh, jadi seperti itu. Baiklah, sekarang aku lega karena setiap makhluk hidup di badanmu tetap dapat menikmati panas dan sinarku, walaupun dengan cara yang berbeda. Terima kasih atas penjelasanmu. Sama-sama, matahari. Nah, teman-teman, setelah membaca dan mengikuti teks barusan, ada satu pertanyaan untuk kita pahami bersama-sama, yakni peristiwa apa saja yang ingin disampaikan penulis melalui tuturan para tokoh. Kata kuncinya adalah peristiwa. Jadi, pahami peristiwa atau kejadian apa yang ingin disampaikan penulis dari cerita tersebut. Apa yang menjadi permasalahan sehingga tuturan tersebut berkembang menjadi percakapan yang panjang antara matahari dan bumi. Jadi jawabannya bisa kita simpulkan, yakni penyebab sinar matahari tidak menyebar ke seluruh permukaan bumi secara merata. Kamu dapat membacanya kembali pada buku kamu halaman 126, tuturan bagian yang ketiga. Aku menyinarimu sepanjang tahun, wahai bumi. Namun, mengapa tidak seluruh daerahmu menerima panas dan cahayaku secara merata? Itulah yang terjadi. Itulah sebuah peristiwa yang dirasa matahari tidak sesuai. Sehingga matahari menanyakan hal tersebut. Kenapa? Mengapa demikian? Begitu.
Ya, jadi peristiwanya adalah tentang penyebab bumi tidak menerima panas matahari secara merata. Nah, sekarang kita akan mencoba menggali, berlatih dari sebuah teks yang akan Mistina bacakan. Ini adalah latihan yang terdapat pada buku kamu halaman 128, keterampilan kinerja praktik mendengarkan. Dengarkanlah terlebih dahulu teks yang akan Mistina bacakan, kemudian kamu diminta untuk mengidentifikasi atau menggali unsur-unsur yang sudah terdapat pada buku kamu. Oke, simak dengan baik ya cerita ini. Selamat mendengarkan teman-teman. Menjelajah angkasa luar. Kegiatan 92. Hai Meli, sudah lama kita tidak berjumpa. Apa kabar? Tanyaku kepada Meli. Akhirnya, aku bertemu lagi dengan Meli, sahabat kecilku. Setelah 5 tahun lamanya, kami tidak berjumpa. Ya, 5 tahun lalu, kami berpisah karena Meli harus pindah rumah dan mengikuti tempat kerja baru ayahnya di luar daerah. Secara fisik, Meli tidak banyak mengalami perubahan. Matanya coklat, rambutnya ikal dan hitam, hanya lebih tinggi dan lebih kurus. Kulitnya pun lebih hitam, tetapi tetap memperhatikan kerapian pakaiannya. Kabarku baik, Reina, jawabnya. Kami bertemu dan duduk di pinggir lapangan tempat dulu kami sering bermain bersama. Setelah sekian lama tidak bertemu, ia berkisah banyak hal, terutama tentang dirinya. Meli bercerita bahwa ia pernah menjadi seorang yang pemurung dan sering menyendiri di kamar. Kejadian itu dialaminya saat ia baru pindah ke tempat tinggal barunya. Saat itu, aku merasa kurang percaya diri dan merasa teman-teman baruku tidak bisa menerimaku. Mereka selalu menghindariku saat aku ajak bermain. Jelas Meli kepadaku. Meli pun melanjutkan ceritanya. Ya, saat itu, ia merasa sendiri dan tidak punya teman. Orang tua Meli pun yang sama-sama sibuk jadi tidak terlalu memperhatikan dirinya. Ia terus mengurung diri di kamar. Menurutnya, semua hal yang ada di luar kamar mengingatkannya dengan kesedihannya. Di dalam kamar, Meli hanya terus menulis tentang hal-hal yang selama ini ia rasakan. Sesekali, Meli memandang langit biru yang membentang luas tempat angkasa tinggal. Meli memejamkan matanya sesaat dan membayangkan betapa indahnya tinggal di angkasa. Ia membayangkan dapat melihat banyaknya planet indah di luar angkasa sana. Birunya langit membuat Meli tenang dan mulai melupakan kesedihannya sejenak. Setiap kali Meli merasa sedih, ia selalu menyempatkan membuka jendela kamarnya, lalu memandang langit dan memejamkan matanya. Meli merasakan tubuhnya melayang dan menyinggahi ruang angkasa yang sepi dan tenang. Gelap, ujar Meli. Akan tetapi, banyak cahaya kerlap-kerlip bintang di sana. Dingin dan hampa yang ia rasakan. Mata Meli terpejam. Ia menyimpan langit di kepalanya. Kini, selama berjam-jam, ia memandangi langit dan memejamkan matanya. Sekarang semua sudah baik-baik saja. Ia sudah menulis sebanyak-banyaknya untuk mengirim pesan kepada angkasa. Setelah itu, ia bercermin dan menyeka air matanya. Ya, ia tidak ingin dalam kesedihan. Ia segera keluar kamar dan melupakan semuanya. Kamu sudah lebih baik sekarang? Tanyaku kepada Meli. Suaraku mengagetkan dari suara yang mulai hening setelah ia bercerita. Iya, jawabnya sambil tersenyum. Kali ini, Meli memandang mataku ketika berbicara. Kini, matanya berair dan senang. Tidak seperti dahulu yang selalu menunduk saat berbicara dan tidak memandang mataku. Aku sangat senang karena Meli menjadi anak yang ceria. Demikianlah pembacaan teks pada hari ini, teman-teman. Semoga kamu dapat mengidentifikasi, menganalisa, mencari tahu
hal-hal yang diminta oleh latihan pada hari ini, yakni siapa tokohnya, bagaimana sifatnya, kemudian peristiwa apa yang dialami Melly, amanat cerita, kemudian tuturan para tokoh dan tindakan para tokoh, serta penceritaan penulis. Sedikit panjang, tapi Miss Tina yakin kamu bisa mengerjakan jika serius. So that's all for today. See you in the next meeting. Stay happy, stay healthy, and I love you guys. Bye-bye.